Mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Ini kisah tentang bangsa Israel, saya rasa tidak asing lagi bagi kita ya teman-teman pemuda-pemudi. Kita sudah sering mendengar tentang kisah bangsa Israel. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana mereka meragukan kuasa Tuhan. Bagaimana mereka bertengkar bahkan menyalahkan Musa. Ya, mari kita membuka firman Tuhan ini Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Demikian kebenaran firman Tuhan di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Inilah yang dilakukan Musa, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya teman-teman yang diberkati Tuhan, bangsa Israel merupakan bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Mereka ini merupakan umat kesayangan Tuhan. Ketika mereka di Mesir, mereka mengalami siksaan, mereka diperbudak oleh Firaun, dan mereka berseru, Tuhan menolong dan membebaskan mereka. Ketika mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan itu, karena pada waktu itu mereka diperbudak di Mesir itu selama 430 tahun. Nah, mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Allah menuju tanah Kanaan. Ya, dipimpin oleh Allah menuju tanah Kanaan itu kalau kita bisa melihat di Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Bagaimana Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan umatnya. Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka begitu saja. Nah, ketika mereka sampai di Gurun Sin, di sini dikatakan dari padang Gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan mereka mau meninggalkan tempat itu, padang gurun itu, kalau di versi lain dikatakan mereka mau meninggalkan tempat padang gurun sin itu.
Dan di situ mereka sampai di sini di Refidim. Mereka sampai di situ, tetapi di situ tidak ada air untuk diminum. Nah, sebenarnya kejadian ini bukan hanya sekali, tetapi ini sudah ketiga kalinya. Sebenarnya Tuhan mengizinkan mereka mengalami kesusahan ini supaya Tuhan ingin melihat bangsa Israel ini, mereka supaya bangsa Israel ini bersandar kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, di sini ketika mereka sampai di Refidim, tempat persinggahan mereka, tempat itu mereka tidak memiliki, tidak ada air. Karena kalau di pasalnya yang 16, Tuhan memberikan mana untuk mereka makan. Nah, Tuhan memberikan mana untuk mereka makan, dan sekarang mereka kehausan. Wajar ya, di tempat yang gersang pasti haus itu wajar. Itu sesuatu hal yang wajar. Tetapi di sini kita melihat bahwa bangsa Israel cepat sekali melupakan apa yang Tuhan perbuat kepada mereka. Baru saja mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Baru saja loh Tuhan memberikan mana kepada mereka untuk mereka makan. Tetapi di sini mereka melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada mereka. Di sini mereka bersungut-sungut. Kita melihat di sini teman-teman apa yang mereka lakukan. Pertama, mereka kecewa karena mereka tidak menemukan sumber air di situ. Dan yang mereka lakukan adalah bertengkar. Coba kita perhatikan di ayatnya yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar. Bertengkar dengan siapa? Mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Jadi sini mereka ini tidak hanya sekedar bertengkar, tapi mereka mendesak Musa. Cepat berikanlah air itu kepada kami. Kami kehausan. Nah, mereka tidak sabar teman-teman. Orang Israel ini mereka berbantah, bercekcok dengan Musa karena di tempat di mana mereka singgah tidak ada air dan mereka itu kehausan. Di sini bangsa Israel tidak menyadari bahwa Tuhan itu bersama dengan mereka. Tuhan baru saja memberikan mereka mana, pastinya juga Tuhan akan memberikan mereka minum. Tapi mereka tidak menyadari itu. Mereka hanya fokus kepada kehausan mereka, kepada apa yang mereka alami. Mereka bertengkar dengan Musa. Berikan kami minum. Perilaku mereka adalah keterlaluan teman-teman. Mengapa? Karena ini berarti mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ini merupakan sebuah ketidakpercayaan dalam pemeliharaan Tuhan dan mencobai kesabaran Tuhan. Ini sesuatu yang salah. Harusnya mereka tidak perlu bertengkar. Wajar ya kalau haus, tapi sikap mereka sudah melihat, mereka sudah membuktikan dengan mata mereka sendiri bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana ketika Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan menolong mereka. Tetapi mereka tidak melihat itu lagi. Mata mereka sudah tertutup, mata mereka sudah gelap karena keinginan mereka untuk memiliki air untuk mereka minum. Di sini Musa juga bersama-sama dengan mereka. Pastinya juga Musa haus. Pasti mereka berpikir, bukan hanya kita saja. Musa yang memimpin mereka
Musa yang dipakai Tuhan untuk memimpin mereka, pasti Musa juga haus, bukan hanya mereka seharusnya yang haus. Tetapi mereka mendesak. Yang seharusnya mereka lakukan apa? Berserah kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan, bukan dengan bertengkar. Bukan dengan bertengkar. Seharusnya mereka sabar, mereka harus menunggu. Tetapi mereka menuntut hak sepatutnya, dan seharusnya mereka berpikir bahwa kami juga harus mendapatkan air untuk diminum. Mereka merasa itulah hak mereka untuk dicukupkan dalam segala kebutuhan mereka. Hak untuk tidak boleh susah, hak untuk tidak boleh sakit, hak untuk tidak boleh menderita, hak untuk tidak boleh lapar dan kekurangan air. Inilah tuntutan mereka kepada Musa dan kepada Tuhan. Ini yang mereka lakukan yang pertama. Yang kedua, mereka menyalahkan Musa, bahkan menuduh Musa. Teman-teman, di sini dalam ayat 3 kita perhatikan, di sini dikatakan ayat 3b, kan di atas dikatakan mereka itu bertengkar. Kalau di ayat 3 dikatakan mereka bersungut-sungut. Ini bukan hanya sekedar mengomel, berbantah, tapi sesuatu yang mereka itu mendesak Musa supaya Musa itu segera memberikan mereka minum. Bahkan sampai dikatakan, mereka katakan di sini, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Di sini seolah-olah mereka keluar dari Mesir, teman-teman, bukannya Tuhan menyelamatkan mereka, tetapi malah merancang untuk membinasakan mereka. Seolah-olah di sini nih mereka berpikir bahwa Musa merancang untuk membinasakan mereka. Mereka menuduh Musa. Di sini Musa hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk membawa umatnya keluar dari perbudakan. Bangsa Israel tidak bersyukur karena sudah bebas dari perbudakan. Seolah-olah di Mesir mereka hidup nyaman. Seolah-olah di Mesir mereka makan sepuasnya, makan makanan enak. Mereka lupa penderitaan yang mereka alami di Mesir. Mereka lupa. Mereka lupa apa yang diperlakukan Mesir kepada mereka. Bagaimana Mesir, orang-orang Mesir, Firaun pada waktu menyiksa mereka dengan membuat batu-batu tanpa jerami pada waktu itu. Nah, mereka melupakan itu. Mereka menyalahkan Musa. Di sini bangsa Israel tidak mau mengakui setiap perjalanan yang terjadi adalah karena perlindungan Tuhan. Dan yang mereka lihat adalah Tuhan bermaksud mencelakakan mereka. Jelas sekali Tuhan tidak membawa mereka keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun itu. Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah melindungi. Tuhan membawa mereka keluar supaya mereka mempunyai hidup yang berkelimpahan di tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Perjalanan di padang gurun itu bukan untuk membuat mereka mati, tetapi Tuhan ingin membentuk mereka. Tuhan ingin mengubah pola hidup mereka, pola berpikir mereka. Karena mereka masih mengikuti pola hidup, pola cara berpikir orang-orang yang ada di Mesir, ketika mereka berada di Mesir pada saat itu. Nah, Tuhan ingin mengubah itu, Tuhan ingin membentuk itu, supaya mereka benar-benar hanya bersandar kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak mengingat itu. Mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan Musa dan juga menyalahkan Tuhan dan juga Musa. Itu yang kedua yang mereka lakukan. Yang ketiga, mereka mempertanyakan Tuhan. Kita melihat di ayatnya yang ke-7.
Di sini dikatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dalam versi lain mengatakan, adakah Tuhan menyertai kita? Adakah Tuhan bersama dengan kita? Wah teman-teman, bangsa Israel ini merupakan bangsa yang cepat sekali melupakan pemeliharaan Tuhan. Padahal jelas-jelas Tuhan bersama-sama dengan mereka. Jelas-jelas Tuhan menuntun mereka. Mereka tidak hanya bertengkar, tidak hanya menyalahkan ataupun menuduh, tapi mereka mencobai Tuhan, mereka mempertanyakan, mereka meragukan Tuhan. Ada nggak sih Tuhan ini? Sekarang bukan lagi bicara mereka tidak merasakan apa yang telah Tuhan beri kepada mereka. Mereka tidak lagi melihat setiap momen sejarah perjalanan mereka di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan masuk kepada aspek yang lebih dalam, di sini mereka tidak lagi melihat Tuhan di dalam hidup mereka. Dengan mempertanyakan, Tuhan itu ada enggak? Tuhan itu menyertai kita enggak? Tuhan itu bersama dengan kita enggak? Jelas-jelas Tuhan bersama dengan mereka teman-teman. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dalam Keluaran pasal 13 di situ jelas sekali bahwa Tuhan mereka menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Artinya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak pergi. Seringkali kita seperti itu teman-teman. Seringkali kita mempertanyakan Tuhan di dalam hidup kita. Bangsa Israel menjadi contoh bagi kita. Ketika mereka kehausan, mereka bertengkar, bersungut-sungut, menyalahkan Musa, bahkan mempertanyakan Tuhan. Saat kita juga dalam menghadapi pergumulan, menghadapi situasi yang sulit, kadang-kadang kita bertanya, Tuhan ada nggak sih untuk saya? Tuhan menolong saya nggak sih? Kok rasanya pergumulan saya ini berat sekali? Seperti yang dikatakan oleh Saudari Fani tadi, mengatakan bahwa dalam masa-masa pandemi ini susah sekali mendapatkan pekerjaan. Bahkan orang yang sudah mendapat pekerjaan pun kadang di PHK, dipecat. Bahkan teman-teman yang sudah lama bergumul untuk mencari pekerjaan, bahkan dalam menyusun skripsi, dalam studi. Di situ kadang dan pasti kita mempertanyakan, Tuhan ada enggak? Ataupun dalam pertanyaan yang berbeda, Tuhan peduli enggak sih dengan saya? Kok Tuhan membiarkan saya, sudah lama saya selesai, tapi saya tidak dapat pekerjaan? Teman-teman, di sini kita harus belajar dengan Musa. Ketika bangsa Israel bertengkar dengan Musa, mereka menyalahkan Musa dengan apa yang terjadi, bahkan menyalahkan Tuhan. Yang dilakukan oleh Musa atau tindakan Musa, dia menegur bangsa Israel. Coba kita perhatikan. Di ayatnya yang kedua, 2b di sini dikatakan, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Itu yang dilakukan oleh Musa. Dia menegur
Mengapa sih kamu bertengkar dengan aku? Mengapa engkau mencobai Tuhan? Lihat bagaimana Tuhan menuntun kalian. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Musa, dia berseru kepada Tuhan. Dia menyampaikan apa yang terjadi pada saat itu di ayat yang keempat. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Bahkan dikatakan, sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana situasi apa yang dialami oleh Musa pada saat itu ya teman-teman. Bangsa Israel itu jumlah mereka itu bukan jumlah yang sedikit, bukan hanya 100 orang. Tetapi merupakan bangsa yang besar. Alkitab mencatat mereka adalah bangsa yang besar. Di situ mereka bertengkar dengan Musa. Kita nggak bisa melihat apa yang dirasakan oleh Musa pada saat itu. Bagaimana kondisi Musa, entah mereka tarik-tarik atau apa, belum lagi kata-kata yang kasar. Tapi Musa hanya berseru kepada Tuhan. Ketika Musa berseru, Tuhan mendengar dan Tuhan tetap menolong bangsa Israel. Tuhan memberikan bangsa Israel air untuk mereka minum. Tuhan memberikan air untuk mereka minum, sekalipun bangsa Israel meragukan kuasa Tuhan. Sekalipun bangsa Israel baru saja mencobai Tuhan, meragukan, mempertanyakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Dari sini teman-teman, kita belajar bahwa dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun yang kita alami, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Jangan pernah kita mempertanyakan dan bahkan meragukan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik dalam keadaan kita baik maupun keadaan yang terburuk sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Teman-teman pemuda, dalam situasi pandemi ini saya tidak tahu apa yang teman-teman alami saat ini. Apakah teman-teman sedang mengalami pergumulan di mana teman-teman sudah di PHK dari pekerjaannya dan sudah mencari pekerjaan di mana-mana tidak dapat? Bahkan beberapa hal lain yang saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang teman-teman saat ini alami. Percaya kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah fokus kepada pergumulan hidup, penderitaan yang kita alami. Tapi fokuslah kepada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita fokus kepada pergumulan kita, pasti kita akan mempertanyakan, meragukan Tuhan dalam hidup kita. Tapi saat kita fokus kepada Tuhan, maka kita tidak, percayalah bahwa kita tidak akan pernah meragukan Tuhan. Dalam hal sekecil apapun. Teman-teman, kemarin untuk menutupi saya mau menceritakan kesaksian saya. Kemarin saya di ruang makan, saya berbicara ngobrol dengan Ibu Mary dan beberapa teman-teman hamba Tuhan di situ. Di bulan 6 kemarin itu kami sering sekali keluar. Maksudnya bukan sering, maksudnya kami masak di rumah atau kami beli makan dan kami makan di luar. Di situ di virus corona ini kan di Bengkulu, di kota kita saat ini semakin banyak ya. Ada banyak, apalagi orang-orang terdekat saya itu ada yang kena dan itu membuat saya takut. Tetapi saya percaya bahwa segala sesuatu kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti semua atas izin Tuhan. Tapi jujur saya takut teman-teman.
Di situ saya berdoa kepada Tuhan karena pas hari itu kami mau pergi lagi, mau ke pantai lagi. Entah hari apa waktu itu, saya lupa. Saya berdoa, Tuhan tolonglah, udah 3 atau 4 kali kami keluar makan. Kami makan aja lah di rumah. Maksudnya saya berdoa, benar-benar berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolonglah dengan cara Tuhan sendiri. Di sini teman-teman, tidak lama saya melihat bahwa Tuhan mendengar doaku. Tidak jadi kami keluar. Di situ, itu hal kecil loh. Kalau kita mau itu hal konyol. Tapi Tuhan memperhatikan ketika kita percaya tidak meragukan Tuhan, Tuhan dengar kok. Jadi teman-teman, hal sekecil apapun atau sebesar apapun, ketika kita tidak meragukan Tuhan,